5 sandiwara radio top di era 1980 hingga awal 1990-an. Anda yang mengalami masa kecil dan remaja di era 1980 hingga awal 1990-an tentu ingat dengan masa kejayaan sandiwara radio. Berbagai sandiwara atau drama radio menjadi acara utama selain musik di radio-radio, baik yang menggunakan frekuensi FM maupun AM. Seperti kita tahu, pada saat itu jangankan televisi, radio saja masih jadi barang mewah yang tidak semua rumah memilikinya. Apalagi saat itu TV swasta belum muncul dan yang siaran cuma TVRI, sehingga satu-satunya hiburan ya cuma dengerin radio. Nah, salah satu yang paling ditunggu pada saat dengerin radio ya sandiwara radio. Nah, di sini kita buka kembali judul beberapa sandiwara radio yang melegenda, kemudian ada yang diangkat ke layar lebar. Nah, berikut deretan sandiwara radio yang populer di era 90-an, dikutip dari berbagai sumber. 1. Saur Sepuh. Sandiwara Saur Sepuh mulai mengudara di radio-radio sejak pertengahan tahun 1985, namun sesi produksi Saur Sepuh sudah dikerjakan pada bulan September tahun 1984. Pendengar yang budiman, sandiwara Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini akan mengisahkan asal mulanya seorang tokoh dikjaya, Brahma Kumbara, satria sejati, pujaan rakyat Madangkara. Sandiwara karya Niki Kosasih ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Sampai saat ini Saur Sepuh yang dimainkan Sanggar Cerita merupakan sandiwara radio paling sukses yang pernah diputar di radio-radio tanah air. 2. Babat Tanah Leluhur. Mempersembahkan serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar TV. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Liza Swanson. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agil. Serial Sandiwara Babat Tanah Leluhur mulai disiarkan tanggal 1 September tahun 1989 dan berakhir pada tanggal 27 Desember tahun 1992. Ide cerita pada episode awal merupakan buah karya Cece Suhyar kemudian diteruskan oleh M. Abud. Sedangkan naskah radio diperkenalkan sebagai hasil karangan Tizar Sponsen. Pada awalnya karya Cece Suhyar ini menceritakan tentang sekelompok pendekar dari perguruan Goa Larang yang dikenal di masyarakat dengan julukan Ning Sewu. Mereka adalah Sakapalwaguna, Setakling, Dampu Awuk, Dadung Awuk dan Anting Wulan. Pada episode-episode berikutnya, tokoh utamanya tampak mengerucut pada sosok pasangan Anting Wulan, Sakapalwaguna dan Raden Purbaya yang mencintai pengasuhnya Cempaka. Dan bermunculan tokoh jahat yang licik dan sakti seperti Ranghyang Purbasora dan pembantunya, Resi Amista, seorang resi dari negeri India. Menjelang akhir-akhir episode dari Babat Tanah Leluhur, muncul sosok jahat siluman ular emas, Nenek Ranggis dari Gunung Wukir. Cerita Babat Tanah Leluhur juga diangkat ke layar lebar pada tahun 1990 dan setahun berikutnya tahun 91, dibintangi aktor Laga Lamting dan Fitria Anwar. 3. Mak Lampir atau Misteri Gunung Merapi. Para pendengar yang berbahagia, serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Hutan Larangan. Sandiwara radio Misteri Gunung Merapi berpusat pada lika-liku kisah percintaan seorang pemuda bernama Sembara dengan kekasihnya Farida. Mulai diputar di radio sekitar tahun 1985 dan mendapatkan respon yang cukup baik dari pendengar. Adalah Sembara yang diperankan Bahar Mario, seorang pemuda desa, anak dari Mariamah dan Aliman yang mencintai seorang gadis Farida yang diperankan Lia Haidir. Namun percintaan mereka tidak disetujui oleh Raisman, ayah Farida. Raisman mempunyai dendam tersendiri dengan Mariamah karena pernah ditolak cintanya. Kemudian Raisman menjodohkan Farida dengan Mardian yang ternyata adalah seorang siluman harimau.
Sedangkan Mardian sendiri jatuh cinta kepada arwah Nyai Kembang, seorang tuan putri yang pernah hidup bersama Tuan Adolf Peter di sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang juga ditinggali Mak Lampir. Mak Lampir inilah yang mencoba menghidupkan kembali Tuan Adolf Peter dan Nyai Kembang dengan mengorbankan Farida dan menculiknya. Usaha sembara untuk menyelamatkan Farida menjadi titik sentral yang mengiringi cerita sepanjang misteri Gunung Merapi. Dalam pengembaraan, dia didampingi Basir sahabatnya. Sembara menjadi pendekar yang tangguh di bawah bimbingan gurunya yang bernama Ki Jabat. Ilmu atau ajian yang dikuasai Sembara antara lain cambuk kilat, selimut kabut, kristal kaca, dan ilmu suara angin. Misteri Gunung Merapi ini merupakan karya Asmadi Syafar dan disponsori oleh PT Dangkos Laboratories dengan produknya seperti Mixagrip dan Mixadin. Sandiwara Misteri Gunung Merapi juga diadaptasi ke layar bioskop pada tahun 1989. Pada tahun 1998, ketika diangkat ke layar televisi Indosiar, menjadi salah satu sinetron yang disukai pemirsa. 4. Nini Pelet. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia, yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACB dengan sutradara Dian Pertiwi. Diputar di radio-radio pada akhir tahun 80-an, sandiwara misteri Nini Pelet mengisahkan tentang sebuah cerita rakyat yang melegenda, kisah siluman ular penunggu Gunung Ciremai di sekitar Linggarjati. Siluman ular yang merupakan jelmaan nenek tua yang bernama Nini Pelet. Karena memiliki kesaktian yang luar biasa hebat, Nini Pelet kemudian berhasil merebut sebuah kitab pusaka mantra asmara ciptaan seorang petapa sakti bernama Ki Buyut Manguntapa. Kitab mantra asmara sendiri berisi beberapa ilmu kesaktian, diantaranya adalah ajian jaran goyang, yang sangat ampuh untuk memikat hati lawan jenis. Karenanya, Ki Buyut Manguntapa dan saudara seperguruannya kemudian mengutus murid utama mereka yakni Restu Singgih untuk merebut kembali kitab pusaka tersebut. Kisah petualangan Restu Singgih dan sepak terjang Nini Pelet dengan ajian jaran goyangnya tersebut menjadi kisah yang diangkat dalam cerita misteri Nini Pelet. Sandiwara misteri Nini Pelet dimainkan Sanggar Prativi dengan penulis naskah Ari Hidayat serta disponsori obat flu Mixagrip. Para pengisi suara antara lain Asriati sebagai Nini Pelet, Bambang Jeger memainkan Restu Singgih, Ria Enes memerankan Dewi Sumbi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Ajeng sebagai Cita Suci, dan Renita memerankan Nala Ratih. 5. Tutur Tinular. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Disiarkan mulai tanggal 1 Januari tahun 1989, sandiwara radio legendaris Tutur Tinular mengisahkan perjalanan hidup dan pencarian jati diri seorang bernama Arya Kamandanu. Seorang pendekar muda pilih tanding yang selalu menegakkan kebenaran dengan dilandasi jiwa ksatria. Tokoh lain yang menjadi titik sentral dalam serial ini adalah Arya Dwi Pangga, Meisin, dan Sakawuni. Arya Kamandanu digambarkan sebagai seorang ksatria berhati emas, sedang kakaknya Arya Dwi Pangga dimainkan dengan karakter antagonis yang gemar bersyair untuk memikat wanita. Ditulis Estijab, Tutur Tinular diproduksi Sanggar Cerita dan dimainkan oleh Sanggar Teater Prativi. Para pengisi suaranya sudah tidak asing lagi. Ferry Fadli berperan sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Meisin dan Yvonne Rose memerankan Sakawuni. Sandiwara Radio Tutur Tinular berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 1990. Mengikuti kesuksesan serial radionya, pada tahun yang sama sejak mengudara, Tutur Tinular juga dibuat versi film layar lebar sampai dengan 4 judul. Pada tahun 2011 Tutur Tinular diproduksi secara kolosal sebagai sinetron layar kaca yang disiarkan stasiun televisi Indosiar.
Nah, di antara judul-judul tersebut, mana sandiwara radio yang jadi favorit Anda kala itu? Jika teman-teman suka silahkan share video ini dan like serta subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Nahda Najwa Channel.